Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Elvina Widari, NIM 20110500134. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tanggapan video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC LMEI tentang konsep dasar ekonomi Islam. Seperti yang sudah dijelaskan oleh beliau, yakni ilmu ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Berikut tentang tanggapan dari saya sendiri, konsep dasar ekonomi Islam. Definisi ilmu ekonomi ialah yang mempelajari bagaimana aktivitas manusia tentang sosial, yaitu berupa produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Definisi ekonomi Islam, sistem ilmu pengetahuan dalam berbagai masalah perekonomian. Suatu sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi salah satu landasan atau konsep di setiap aktivitasnya. Perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Saya setuju dengan pendapat yang dijelaskan oleh beliau bahwa ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama, menggunakan syariat dan nilai-nilai Islam. Kesejahteraannya bersifat jasmani, rohani, dan akal. Memperhatikan kepemilikan individu yang ditentukan oleh agama, yang mana negara memiliki institusi penting dalam perekonomian sebagai controlling, memiliki sistem yang baik dalam pemerataan zakat, infak, sedekah. Setiap individu akan termotivasi untuk bekerja keras. Kapitalisme bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia yang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan, di mana semua kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta dan bukan pemerintah. Kesejahteraannya bersifat jasmani belaka. Sosialisme bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Sumber hukum ekonomi Islam, aturan yang di dalamnya mengandung prinsip syariat Islam. Segala bentuk tindakan semua telah diatur di dalamnya. Sumbernya di antara lain Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Dasar ekonomi Islam menurut pandangan Islam mencakup pembahasan tentang tata cara memperoleh harta kekayaan dan pemanfaatannya, baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi. Dengan membaca dan meneliti hukum-hukum syariah yang menyangkut masalah ekonomi tersebut, nampaklah bahwa Islam telah menjelaskan bagaimana seharusnya harta kekayaan diperoleh, juga menjelaskan bagaimana manusia mengelola harta tersebut, serta bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada. Dasar-dasar ekonomi Islam mencakup tauhid, al-siddiq, dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab, meyakinkan hak milik individu dan umum, al-adalah, keadilan, al-tawazun, keseimbangan, al-ta'awun, tolong-menolong. Prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib, yaitu maisir, goro, riba. Dalam pelaksanaan prinsip ekonomi Islam terdapat ketentuan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Setiap transaksi dilakukan harus sesuai dengan hukum syariat Islam, mulai dari transaksi jual beli, tukar menukar barang, hingga persoalan hutang piutang. Transaksinya mengendalikan yang namanya akad
Jadi, kunci dan fokus utama yang menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sesuai syariat Islam atau belum. Jika terbukti ada pelanggaran dan segi akad dalam transaksi tersebut itu maka bisa jadi transaksi yang dilakukan mengandung unsur riba sehingga haram dilakukan. Karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam terkait dengan akad syariah dan akhlak karena harta kepunyaan Allah dan manusia itu sebagai khalifah. Larangan maisir, gorok, riba termasuk transaksi yang harus dijauhi. Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Keseimbangannya antara lain keruhanian dan kebendaan, bidang konsumsi, petunjuk investasi, zakat. Baik, cukup sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.